Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah teman-teman, tidak terasa kita sudah menyelesaikan pembelajaran tematis, yaitu dari tema 1 sampai tema 2. Nah itu artinya kita waktunya untuk persiapan ulangan tengah semester. Nah jadi teman-teman, hari ini kita akan mereview pembelajaran tematis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini, pembelajaran hari ini diberikan Allah keberkahan dan diberikan Allah kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, materi yang akan kita bahas hari ini ialah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan makhluk hidup. Yang ketiga makanan bergizi. Keempat daur hidup hewan. Dan yang kelima adalah perkembangbiakan tumbuhan. Nah kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari teman-teman. Apakah teman-teman masih ingat bahwa ciri-ciri makhluk hidup ada 6? Nah, di sini yang pertama adalah bergerak. Nah, manusia bergerak dengan menggunakan kaki dan ikan berenang menggunakan sirip. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Kemudian yang kedua adalah bernapas, teman-teman. Jadi suatu makhluk hidup itu dikatakan hidup jika dia bernapas. Jadi manusia bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Yang ketiga adalah tumbuh. Nah, di sini tumbuh artinya makhluk hidup dapat bertambah tinggi dan beratnya. Di sini seperti gambar di bawah ini, di mana dari seorang bayi kemudian dia bertambah tinggi sampai menjadi orang dewasa. Nah, lebih tinggi daripada saat dia kecil. Nah, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh. Kemudian yang keempat adalah berkembang biak. Nah, makhluk hidup berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Nah, jadi di sini adalah contoh hewan ayam, di mana ayam itu berkembang biaknya dengan cara bertelur, teman-teman. Kemudian yang kelima adalah makan. Jadi makhluk hidup itu memerlukan makanan untuk keberlangsungan hidupnya. Jika makhluk hidup, contohnya manusia, tidak makan, nah maka otomatis manusia itu atau hewan otomatis akan mati. Kemudian yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Nah jadi sudah kita bahas juga di materi sebelumnya bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Contohnya adalah, nah di sini daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh, dan hewan kaki 1000 badannya akan menggulung jika disentuh. Nah itu adalah ciri-ciri makhluk hidup: bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, makan, dan peka terhadap rangsang atau sentuhan. Nah yang kedua adalah perkembangbiakan makhluk hidup. Nah perkembangbiakan makhluk hidup teman-teman ada 2. Yang pertama adalah dengan cara melahirkan. Contohnya manusia, kucing, kelinci, kambing, sapi, dan kuda, dan banyak lagi hewan-hewan yang cara berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Kemudian yang kedua adalah bertelur. Nah jadi hewan-hewan yang berkembang biaknya dengan bertelur ialah ayam, bebek, ikan, cicak, nyamuk, dan kupu-kupu. Nah itu adalah contoh hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kemudian yang ketiga adalah makanan bergizi. Nah kemarin kita juga membahas tentang makanan yang menyehatkan dan bergizi. Apa itu contoh makanan yang menyehatkan dan bergizi? Yang pertama adalah makanan pokok yang biasa kita makan. Yang pertama nasi, kentang, jagung, roti, dan ubi. Tapi yang biasa kita makan adalah nasi ya. Nah itu adalah makanan pokok kita. Kemudian yang kedua adalah lauk pauk. Nah lauk pauk itu ialah daging, ikan, telur, tahu, dan tempe. Nah jadi biasanya teman-teman
jarang ya makan cuma hanya nasi aja, pasti ada juga lauk pauk. Ini adalah lauk pauk yang bergizi. Kemudian yang ketiga adalah sayuran. Nah, contoh sayurannya ialah bayam, kangkung, wortel, buncis, dan terong. Nah, ini adalah contoh-contoh sayuran yang bisa kita makan dan menyehatkan. Selanjutnya adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan itu banyak. Nah, di sini Ustadz contohkan jeruk, apel, anggur, pisang, mangga. Nah, rambutan juga ada di sini. Nah, di sini adalah contoh buah-buahan yang menyehatkan dan bergizi. Kemudian yang kelima adalah susu. Nah, jadi susu contohnya adalah susu sapi, susu kambing, dan susu kedelai. Nah, berikut ini teman-teman adalah contoh-contoh makanan yang menyehatkan dan bergizi, di mana kita ada makanan pokoknya yang mengandung karbohidrat, kemudian lauk pauknya yang mengandung protein, kemudian juga sayuran agar membuat pencernaan kita menjadi lancar, kemudian buah-buahan yang di sini banyak vitamin-vitamin yang dikandung dalam buah-buahan tersebut, kemudian juga susu sebagai pelengkap dari makanan-makanan yang sudah kita makan. Nah, jadi ini yang namanya teman-teman 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehatnya ini adalah makanan pokok tadi, lauk pauk, sayuran, kemudian buah-buahan, dan penyempurnanya adalah susu. Nah, itu teman-teman adalah contoh makanan yang menyehatkan dan bergizi. Kemudian yang keempat adalah daur hidup hewan. Nah, jadi gambar ini menunjukkan daur hidup kupu-kupu, di mana kupu-kupu dewasa itu bertelur. Nah, jadi kemudian telur itu setelah beberapa hari menetas menjadi ulat. Nah, setelah telur ini beberapa hari maka dia akan menetas menjadi ulat. Kemudian ulat itu memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Nah, ini adalah ulat yang sambil makan dedaunan yang tumbuhnya menjadi besar. Kemudian setelah dia menjadi besar atau tubuhnya menjadi besar, maka ulat itu mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Nah, ini yang namanya kepompong, teman-teman. Setelah membentuk kepompong, maka tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, ini adalah daur hidup kupu-kupu, di mana dari telur sampai menjadi kupu-kupu. Kemudian daur hidup katak. Gambar berikut menunjukkan daur hidup katak. Jadi hidup katak itu dimulai dari telur. Jadi katak dewasa itu bertelur. Nah, setelah itu telur berubah menjadi berudu. Ini yang namanya berudu atau kecebong. Kemudian selanjutnya berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, ini namanya katak muda, dia memiliki ekor, teman-teman. Kemudian setelah katak muda itu berkembang menjadi katak dewasa. Nah, jadi kembali lagi nanti akhirnya katak dewasa ini bertelur, kemudian menjadi berudu, kemudian menjadi katak muda, kemudian menjadi katak dewasa kembali. Selanjutnya adalah daur hidup nyamuk. Nah, di sini adalah gambar daur hidup nyamuk. Jadi sama seperti hewan yang sebelumnya kita bahas, bahwa daur hidup nyamuk itu juga dimulai dari telur, di mana nyamuk dewasa itu bertelur, kemudian telur itu menjadi jentik-jentik. Ini adalah contoh jentik-jentik. Nah, jentik-jentik kemudian berubah menjadi pupa. Ini adalah pupa, teman-teman. Kemudian setelah itu, setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Nah, kemudian nyamuk dewasa itu kembali bertelur lagi. Nah, kemudian telur menjadi jentik-jentik lagi, kemudian menjadi pupa, dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan hewan, maka sekarang adalah perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jadi di sini perkembangbiakan tumbuhan itu ada secara alami dan buatan. Kita di sini akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alaminya dulu. Yang pertama adalah biji. Nah, yang kedua adalah tunas, yang ketiga adalah umbi, dan yang keempat adalah spora. Jadi, perkembangbiakan dengan cara biji ini bisa kita lakukan pada pohon mangga, jambu, dan pohon rambutan. Kemudian tunas
Ini adalah cara perkembangbiakan pada pohon pisang. Nah, jadi pohon pisang, pohon bambu, kemudian cocor bebek itu berkembang biak menggunakan tunas atau dengan cara tunas. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah umbi. Nah, contohnya adalah singkong, wortel, dan kentang. Kemudian yang keempat adalah spora. Contohnya jamur, lumut, paku-pakuan. Nah, di sini adalah contoh dari spora. Selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan buatan, yaitu dengan cara mencangkok. Nah, ini adalah gambar langkah-langkah cara mencangkok. Mungkin sebelumnya Ustadz sudah memperlihatkan video bagaimana cara mencangkok. Nah, langkah-langkah untuk mencangkok yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran yang sedang. Yang kedua, kupas dahan hingga bersih dari kulitnya. Nih, dikupas dahannya. Kemudian tutup luka pada dahan dengan tanah subur. Jadi dahan yang sudah kita kupas tadi kita tutup lagi dengan tanah yang subur. Kemudian yang keempat, bungkus tanah dengan plastik lalu diikat dengan tali. Yang kelima, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah, yang terakhir, setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, jadi teman-teman, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mencangkok ini juga memiliki keuntungan atau kekurangan. Nah, keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya, mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kemudian kekurangannya adalah tanaman hasil cangkokan lebih mudah roboh. Nah, itu adalah keuntungan dan kekurangan dari mencangkok. Nah, itu tadi ringkasan materi yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jadi silakan teman-teman untuk menyimak dan mempelajari lagi untuk persiapan UTS kita nanti. Insya Allah nanti akan ada ringkasan selanjutnya yang berhubungan dengan matematika maupun PKN. Mungkin itu saja dari Ustadz. Mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.